warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hardianti akan mempresentasikan mading dengan tema Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme. Tujuan dari mading ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai teori belajar, khususnya teori kognitif dan konstruktivisme, beserta manfaat, kelebihan dan kekurangan, serta tokohnya. Baik, langsung saja. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pandangan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan dibangun sendiri oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Dengan kata lain, siswa aktif dalam menemukan dan membentuk pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses berpikir. Belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Berikutnya kita masuk ke manfaat belajar kognitif. Manfaat dari teori belajar kognitif diantaranya membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, meningkatkan daya ingat dan kemampuan memecahkan masalah, membentuk pola pikir yang lebih sistematis. Selanjutnya, konsep dasar teori belajar konstruktivisme. Konsep dasarnya yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya memberi informasi. Proses belajar bersifat aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian, tokoh teori belajar dengan pendekatan konstruktivisme. Tokoh yang berpengaruh dalam teori konstruktivisme diantaranya: pertama, Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitifnya. 2. Lev Vygotsky dengan konsep zone of proximal development dan peran interaksi sosial. Yang ketiga, Jerome Bruner dengan ide discover learning-nya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan belajar kognitif. Kelebihannya diantaranya membantu siswa berpikir kritis, mendorong pemahaman yang lebih mendalam, memberi kesepakatan siswa untuk aktif belajar. Kekurangannya yaitu pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Lalu, tidak semua siswa mampu belajar sendiri tanpa arahan. Berikutnya yaitu tujuan teori belajar konstruktivisme. Tujuan dari teori ini adalah membantu siswa membangun pengetahuan diri, mendorong kreativitas dan kemandirian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian, yaitu tokoh teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif diantaranya Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Demikian presentasi dari saya mengenai mading dengan tema teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Kesimpulannya, teori belajar kognitif menekankan proses berpikir dalam memahami informasi, sedangkan konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman. Keduanya ini sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.